Udah Michelle, kamu tunggu aja sama Kawanda di sini ya. Gak bakalan lama kok. Tapi Yes, aku ini hanya ingin tahu aja, gak lebih. Pasti Kawanda juga gak sabar kan? Ingin tahu sama Lisa. Iya kan Kawanda? Tunggu. Pergi kalian semua dari sini. Yes, akhirnya kamu datang juga. Aku takut sekali, Yes. Mereka semua menuduh aku. Mereka bilang aku yang sudah merampas toko orang lain. Aku itu nggak mungkin lakuin hal seperti itu. Udah, kamu tenang Lisa. Aku pasti lindungi kamu sama seperti dulu. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begini, Yes. Tadi si Robi datang ke toko butik aku. Lalu dia menghancurkan baju-baju di butik aku. Lalu dia bilang akan balaskan atas semua yang telah kamu lakukan ke dia di masa lalu. Lalu dia bilang ke orang-orang kalau aku ini yang merampas toko bos si Robi. Apa? Si Robi udah bebas? Bukannya hukuman penjara dia masih lama? Apa kamu nggak salah lihat, Lisa? Terus, jadi betul dugaanku kemarin waktu aku mau membeli baju di sini. Ternyata ini toko butik kamu, Lisa. Iya, Yas. Toko butik ini adalah toko yang kamu kasih dulu ke aku. Aku semenjak pisah sama kamu, mengumpulkan uang demi bisa merenovasi toko ini. Dan aku membuka toko butik ini yang sudah aku impikan sejak lama. Tadi kamu bilang membeli baju di sini. Jadi yang dikatakan karyawan aku kemarin itu adalah kamu orangnya, Yas. Iya betul Lisa. Karyawan kamu yang telah usir aku dari sini. Dia betul-betul nggak percaya sama aku karena penampilanku sederhana. Tapi Lisa, aku mau tanya satu hal. Apa si Robi sebutin nama bosnya? Justru itu, Yas. Dia nggak bocorkan nama bosnya itu. Makanya aku butuh bantuan kamu. Ini bahaya Lisa. Kalau sampai ini ulah si Bram lagi, kita harus berhati-hati Lisa. Kita harus cari tahu secepatnya informasi si Robi supaya bisa tahu siapa bos yang dikatakan dia itu. Tapi gimana caranya, Yas? Aku bingung dan aku takut kalau dia lakukan hal yang lebih parah dari ini ke aku. Kamu harus tenang dulu ya Lisa. Makanya aku mau tanya sama kamu. Kamu sekarang tinggal di mana? Boleh kan aku tinggal sama kamu untuk sementara waktu sampai si Robi ditemukan? Tapi Yas, kamu itu bukan siapa-siapa aku lagi. Aku udah kecewa sama kamu. Lagian apa kata orang kalau kamu tinggal di rumahku? Kamu nggak usah pikirkan itu Lisa. Masalah itu bisa aku atur. Asalkan aku bisa bawa kakak kandung tuh ke rumah kamu. Apa kamu bilang, Yas? Jadi kamu udah ketemu sama kakak kandung kamu yang asli? Iya, betul Lisa. Jadi gimana? Boleh kan? Ya udah, kamu ajak aja kakakmu itu ke rumah. Nanti aku kasih tahu alamatnya. Dan satu hal lagi Lisa. Apa betul kamu itu sudah menikah lagi sama pria yang waktu itu bersama kamu di kafe? Sebenarnya aku ini... Sebenarnya aku ini... Hebat sekali kamu, Yas. Setelah Lisa sukses, kamu sekarang malah datang lagi di kehidupan Lisa. Apa kamu itu gak malu sebagai laki-laki, Yas? Maksud kamu itu apa? Jangan mentang-mentang kamu suaminya Lisa sekarang, tapi kamu seenaknya ngomong sama aku seperti itu. Kenapa sih, Yas? Anggap aku ini suaminya Lisa ya. Tapi baguslah, ini bisa aku manfaatkan. Hei, brengsek. Dulu kamu pernah bilang sama aku kalau kamu nggak punya hubungan sama Lisa. Tapi sekarang, kamu tiba-tiba udah jadi suaminya si Lisa. Harusnya kamu yang nggak tahu malu, bukan aku. Emangnya kenapa kalau aku jadi suaminya Lisa? Masalah buat kamu, hah? Lagian kamu itu kemana aja selama ini? Ketika Lisa sedih, apa kamu ada di samping dia, hah? Bahkan anak kamu meninggal pun kamu gak datang. Jadi yang lebih pantas sama Lisa itu aku, bukan kamu. Laki-laki macam apa kamu ini? Apa? Anakku meninggal? Itu semua nggak mungkin. Lisa, tolong jawab dengan jujur. Apa betul yang dikatakan dia itu? Aku semakin nggak ngerti sama perkataan kamu itu. Kamu pasti bohong. Yang kamu katakan hanya sebagai alasan kamu aja. Kamu bilang itu semua alasanku. Kamu itu, Yas, dasar laki-laki brengsek, gak punya akal sehat. Buat apa aku ini mengada-ngada soal kematian anak Lisa dan kamu? Lisa bilang ke aku dari dulu kalau kamu itu selalu gak ada pada saat Lisa membutuhkan kamu ada di sampingnya. Waktu Lisa melahirkan, apa kamu ada di sampingnya? Kamu malah tidur sama si Rosa. Dan pada saat anak kamu sendiri meninggal aja, kamu gak hadir ke pemakaman. Apa kamu itu sudah hilang akal, hah? Padahal Lisa bilang kalau dia sudah titipkan pesan ke si Rosa lewat Bi Ijah untuk disampaikan ke kamu kalau anak kamu itu meninggal. Tapi kamu kemana, hah? Apa? Lisa, apa betul semua yang dikatakan dia itu? Aku nggak pernah menerima pesan apapun dari kamu, Lisa. Walaupun Rosa pernah bertemu aku di Korea, tapi si Rosa nggak pernah bilang apa-apa tentang anak kita sama kamu, Lisa. Dia datang ke Korea hanya untuk menjalankan operasi wajahnya. Jadi aku sama sekali nggak tahu soal anakku sama kamu selama ini. Ini semua bukan salahku. Aku betul-betul minta maaf, Lisa. Kalau saja aku tahu tentang anakku dan kamu, mana mungkin aku biarkan kalian kenapa-kenapa. Sekarang udah seperti ini, kamu dengan mudahnya bilang gak tahu, Yas. Itu pasti hanya alasanmu aja kan? Jadi mulai saat ini lebih baik kamu gak usah ganggu aku sama Lisa lagi. Karena Lisa sudah jadi milikku. Ini semua nggak mungkin.
Lisa, dengerin penjelasanku. Ini semua pasti ulah si Rosa bajingan itu. Pasti dia yang sudah rencanakan ini semua. Jadi aku harap kita bisa rujuk lagi ya, Lisa. Aku ini sangat mencintai kamu, Lisa. Aku berjuang kerja di luar negeri hanya untuk Dika dan kamu, Lisa. Jadi mana mungkin aku lakukan sejahat itu sama kamu, Lisa. Gak usah banyak alasan kamu, Yas. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Lisa, tolong kasih aku waktu untuk jelasin semua ini sama kamu ya. Aku mau tanya satu hal sama kamu, Lisa. Aku harus cegah semua ini, supaya si Yas gak bisa rujuk lagi sama Lisa. Mau tanya hal apa, Yas? Aku mau tanya sama kamu, Lisa. Apa kamu sudah nggak ada perasaan apapun sama aku? Tolong jawab dengan jujur, Lisa. Sebetulnya aku ini masih punya perasaan sama kamu, Yas. Tapi setelah apa yang kamu lakukan sejak dulu sama aku dan Dika, aku jadi ragu. Maafin aku ya, Yas. Gimana, Lisa? Tolong jawab dengan jujur. Iya, Yas. Aku udah gak punya perasaan apapun sama kamu. Sejak kamu memilih pisah sama aku. Dan kamu rendahkan aku habis-habisan. Terus ketika aku membutuhkan sekali kamu ada di samping aku, kamu malah selalu gak ada. Jadi seiring berjalannya waktu, perasaan aku sama kamu itu semakin hilang, Yas. Aku minta maaf. Tapi Lisa, apa yang aku katakan semua itu benar-benar apa adanya. Tapi aku itu betul-betul gak pernah tahu kalau kamu membutuhkan aku. Dan ini murni karena kesalahan pahaman, bukan karena aku gak peduli sama kamu. Bahkan waktu si Rosa ke Korea, aku titipkan pesan ke si Rosa untuk kamu dan Dika. Udah, Yas, gak perlu cari alasan. Walaupun kamu gak bisa rujuk sama aku, tapi kita masih bisa menjalin silaturahmi dengan baik kok. Tadi kamu bilang kakak kandung kamu ingin bertemu dengan aku. Aku pasti menerima kalian semua kok untuk kita ngobrol di rumahku. Tapi Lisa, aku itu gak bersalah, dan aku gak lagi beralasan. Kalau saja aku dapat info semua tentang kamu, mau hal yang seperti kamu kira itu gak akan pernah terjadi, Lisa. Buktinya aku datang ke toko butik dengan waktu yang tepat kan? Karena aku tahu info dari si Rosa kalau kamu itu... Itu apa, Yas? Cepat jawab. Kak Rosa, apa kakak bisa bantu aku nggak, Kak? Mau minta bantuan apa, Misel? Aku mau minta tolong sama Kak Rosa. Tolong ajak aku ketemu sama mantan istri Yas itu, Kak. Bisa kan? Ya, tentu bisa dong, Misel. Dengan senang hati aku pasti bantu kamu. Asalkan ada satu syarat. Seriusan, Kak? Iya, aku pasti turuti apapun syaratnya. Asalkan aku bisa memiliki Yas. Maksud kamu, Misel, kamu suka sama si Yas? Sialan, aku malah keceplosan seperti ini sih. Jawab dulu, Misel. Apa kamu suka sama si Yas? Iya, Kak Rosa. Semenjak pertama kali aku kenal dia, aku udah mulai suka sama dia. Tapi semua itu tidak pernah aku ungkapkan sama Yas. Apalagi waktu aku tahu dari Kak Rosa pada saat ngomong sama Yas kalau Yas itu ternyata udah pernah mempunyai istri dan Yas masih meminta rujuk kembali sama mantannya itu. Jadi aku mengurungkan niatku untuk bicara jujur sama Yas kalau aku ini suka sama dia. Ini kabar baik. Dan ini saatnya kamu itu menderita, Lisa. Aku pastikan hidup kamu penuh dengan penderitaan. Gimana? Kak Rosa bisa bantu aku kan? Iya, bisa, Misel. Tapi aku minta tolong sama kamu penuhi syarat ini. Karena syarat ini menentukan sekali sama kamu, Misel. Menentukan bagaimana maksud Kak Rosa? Jadi, maksud aku begini. Kalau kamu tuntaskan syarat yang satu ini dengan baik, aku pastikan kamu pasti akan memiliki Yas selamanya. Terus, syaratnya apa, Kak? Sini, Misel. Aku kasih tahu. Apa? Itu nggak mungkin, Kak Rosa. Mana bisa aku turutin syarat seperti itu? Itu terlalu beresiko buat aku, Kak. Itu semua terserah kamu, Misel. Kamu tinggal pilih aja. Apa mau kamu kehilangan Yas selamanya? Lagian selama kamu bersama aku, semuanya pasti aman. Asalkan kamu nggak akan pernah hianatin aku. Gimana, Misel? Tapi Kak Rosa, aku nggak pernah lakukan hal seperti itu selama seumur hidup aku. Jadi aku nggak tahu harus apa. Tenang, Misel. Semuanya biar aku yang atur. Aku pasti bantu kamu. Jadi gimana, Misel? Apa kamu udah setuju sama syarat ini? Demi kamu, Yas, aku akan lakukan apapun, walaupun ini beresiko sekali buat aku. Aku rela lakukan hal seperti ini. Yang terpenting, kamu bisa jadi milikku selamanya.